Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ari di sini. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Di mana subtema 2 ini adalah materi lanjutan dari subtema 1 ya. Oke, langsung. Untuk materi yang pertama itu ada tentang IPA, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri. Jadi bukan cuma hewan nih, manusia dan tumbuhan pun itu memiliki penyesuaian dirinya masing-masing. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Seperti apa sih? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah cara untuk mempertahankan hidup. Ya, jadi penyesuaian diri ini adalah agar si makhluk hidup bisa terus bertahan di lingkungannya seperti itu. Nah, secara umum, tujuan penyesuaian diri adalah sebagai berikut. Nah, dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Biasanya ini penyesuaian dirinya langsung kalau ekstrim-ekstrim seperti ini, contoh hewan yang ada di kutub. Nah, biasanya hewan-hewan yang ada di kutub itu memiliki bulu-bulu yang sangat tebal. Karena apa? Karena lingkungannya yang sangat ekstrim, sangat dingin, sehingga hewan-hewan di sana itu memiliki penyesuaian diri dengan cara bulu-bulunya yang sangat tebal. Lalu yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Contohnya merubah bentuk, lalu merubah merubah warna kulit. Seperti bunglon kan, melindungi dirinya, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Warna kulitnya sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu cicak juga bisa memutuskan ekornya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh hewan-hewan dan fungsinya. Penyesuaian diri hewan dan fungsinya. Di sini ada kelelawar, bebek, cicak, bunglon, walang sangit, landak, kalajengking, burung hantu, dan cumi-cumi. Nah, masih banyak lagi hewan-hewan di luar sana yang memiliki ciri-ciri khusus. Ya, di sini Bapak hanya menjelaskan contoh-contohnya ya. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar itu memiliki ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi itu adalah kemampuan sensor di mana dia bisa mengeluarkan bunyi, dan bunyi yang dia keluarkan dipantulkan kembali dan dia tangkap. Sehingga dia mampu mendeteksi mangsa, mampu mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika dia terbang, walaupun dengan kecepatan yang sangat tinggi, walaupun di tempat yang gelap, dia bisa mengetahui letak benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi nggak akan nabrak tuh. Ya, itu adalah kemampuan kelelawar ekolokasi. Nah, selain kelelawar juga yang memiliki kemampuan mirip seperti kelelawar itu ada lumba-lumba. Ya, ada lumba-lumba. Dia juga bisa mengeluarkan sensor, mengeluarkan bunyi, sehingga dia tahu nih ikan-ikan yang ada di sekitarnya, kapal yang ada di atasnya, atau benda-benda asing yang ada di sekitarnya, dia jadi tahu dari sensor suara tersebut. Lalu yang kedua ada bebek. Nah, bebek ini memiliki kaki yang berselaput. Fungsinya agar si bebek bisa mudah berenang. Karena kan lingkungan bebek itu darat dan di air ya. Jadi penyesuaian dirinya kaki itu memiliki selaput untuk memudahkan si bebek berenang.
Yang selanjutnya memiliki paruh yang lebar untuk mencari makan di lumpur. Nah, paruhnya lebar itu tidak semerta-merta hanya berbentuk lebar aja, tapi memiliki fungsi agar memudahkan dia mencari makanan di dalam lumpur. Gitu. Jadi kalau paruhnya runcing dan pendek, sulit dong mencari makan di dalam lumpur, makanya harusnya lebar. Lalu cicak. Cicak memiliki perekat di telapak kaki sehingga dia bisa berjalan vertikal ke atas, seakan-akan dia anti gravitasi. Karena di tangannya itu ada perekat, di kaki-kakinya ada perekat, ya. Lalu memiliki kemampuan autotomi. Autotomi ini adalah kemampuan cicak memutuskan ekornya. Lalu bunglon. Bunglon memiliki kemampuan kamuflase. Kamuflase ini merubah warnanya menjadi sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Lalu walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat. Landak memiliki duri di sekujur tubuhnya. Kalajengking bisa mengeluarkan racun dari ekornya. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Dan cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan seperti tinta, sehingga jika ada pemangsa, jika ada hewan yang membahayakan, dia bisa mengeluarkan cairan tersebut lalu pergi dari tempat yang dia keluarkan itu, cairan yang dia keluarkan itu. Lalu tugasnya ada di buku tema. Di buku tema 2 halaman 50, kalian menuliskan nama hewan, ciri khususnya, serta ciri habitatnya. Apakah di laut, di sawah, di darat, di udara, gitu ya. Lalu untuk materi selanjutnya adalah materi IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana proses proklamasi itu terjadi dari Soekarno dan Bung Hatta, serta tokoh-tokoh lain Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik itu menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda hingga akhirnya bisa membacakan teks proklamasi dan akhirnya Indonesia merdeka. Ini adalah materi lanjutan dari materi tersebut. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Jadi sebenarnya setelah Indonesia merdeka itu, bangsa kita tidak langsung menjadi bangsa yang aman dan damai. Tetapi setelah itu, bangsa asing masih mencoba untuk masuk, merebut kembali, menguasai kembali daerah-daerah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di sini nanti ada 2 macam perjuangan yang akan bangsa Indonesia lalui. Yang pertama adalah perjuangan dengan cara perang gitu ya, tembak-tembakan, masih baku hantam, saling tembak. Lalu yang kedua adalah dengan cara perundingan, ya. Perundingan itu berarti enggak dengan cara perang gitu ya, dengan bertemu dengan bangsa-bangsa lain, membicarakan hal-hal penting, itu perundingan. Lalu perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional, karena setelah kita merdeka, bangsa Indonesia ini sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat, sehingga perjuangan-perjuangan setelah kemerdekaan itu tidak bersifat kedaerahan, melainkan sudah bersifat nasional. Nah, untuk itu kalian harus membaca terlebih dahulu nih, ya, yang ada di buku tema kalian tentang pertempuran Medan Area, lalu pertempuran Ambarawa, serta Bandung
lautan api. Nanti akan Bapak jelaskan secara langsung di kelas. Jadi harus baca dulu nih ya secara mandiri ya. Oke. Untuk materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Lalu apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUEB. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga objek, dan yang terakhir keterangan. Ini adalah contoh dari kalimat efektif di mana kalimatnya tersusun dari subjek atau subjek, lalu predikat, serta objek dan keterangan di dalamnya. Nah, I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta ini sebagai subjek. Nanti kalau kalimatnya ada lagi nih yang lain-lain, mungkin tokoh-tokoh, itu subjek ya. Mungkin nama tempat, Bandung, Jakarta, itu subjek. Lalu memproklamasikan, ini predikat. Ya. Lalu kemerdekaan Indonesia ini sebagai objeknya. Tujuannya. Lalu di Jakarta, nah ini ada keterangan tempat. Kalau di Jakarta, ini adalah keterangan tempat. Ya, jadi kalau nama-nama tokoh itu biasanya subjek. Ya, ibu juga boleh, ibu, ayah, adik itu subjek. Bukan cuma tokoh tapi orang-orang itu juga subjek. Memproklamasikan predikat, kemerdekaan Indonesia objek, dan di Jakarta adalah keterangan tempat atau keterangan. Nah, untuk mencari kalimat-kalimat efektifnya, kita bisa melihat dari teks pertempuran Surabaya. Ini juga masih ada kaitannya dengan materi IPS tadi tentang pertempuran Surabaya, di mana pertempuran Surabaya ini terjadi setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945. Intinya, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi itu datang ke Surabaya, ya. Nah, di sini nanti si Jenderal Malabinya dia tertembak nih, ya, tertembak. Kenapa sih si pasukan Inggris ini datang ke Surabaya? Karena memang ingin mengambil alih Surabaya. Dan pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu seperti pengumuman itu. Jadi Inggris ngasih tahu ke bangsa Indonesia, ayo semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melaporkan dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan. Nah, tapi ultimatum atau pengumuman yang diberikan oleh si Inggris ini ditolak oleh pihak Indonesia. Dan pada akhirnya tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Nah, peristiwa inilah yang nantinya akan kita peringati setiap tahunnya itu sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari teks ini nanti kalian akan mencari kalimat-kalimat efektif. Contoh, nih, Jenderal Malabi adalah orang yang memimpin pasukan Inggris di Surabaya. Ya, berarti Jenderal Malabi ini sebagai apa? Subjek ya. Yang memimpin predikat. Lalu
pasukan di Surabaya. Nah, di Surabaya ini adalah keterangan tempat. Nah, jadi nanti kalian mencari kalimat-kalimat efektif seperti itu berdasarkan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kalian boleh menuliskan dulu pertanyaannya, lalu kalian tulis jawabannya setelah itu, serta kalian langsung menganalisa mana itu subjeknya, objeknya, predikatnya, keterangannya di dalam jawaban-jawaban yang kalian tuliskan. Oke? Oke? Mungkin materi hari ini Bapak cukupkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung tanyakan ke Bapak. Nggak apa-apa. Bapak akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.